Warga sedulur Banten, Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten yang telah kami rangkumkan hanya untuk warga sedulur Banten. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen tekan pencemaran udara. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan, pemerintah Provinsi Banten berkomitmen penuh dalam menekan pencemaran udara dan memperbaiki kualitas udara di Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten saat ini tengah melakukan inventarisasi emisi kendaraan dan baku mutu pencemaran udara guna mengidentifikasi sumber pencemaran udara yang berkontribusi kepada polusi terhadap partikel udara particulate matter atau partikel PM 2,5. Dijelaskan Al-Mukhtabar, partikel PM 2,5 bisa meningkat karena udara panas dan polusi lingkungan. Jika dihirup partikel udara ini bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh terutama pada paru-paru. Hal tersebut diungkapkan Al-Mukhtabar usai menghadiri rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 2, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia, Jumat 18 Agustus 2023. Karena itu, pemerintah Provinsi Banten serius dalam menekan pencemaran udara serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menangani polusi udara. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menginventarisir industri-industri berbasis bahan baku batu bara, serta kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 yang melakukan mobilisasi antar provinsi yaitu ke DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi Banten masuk 10 besar dalam realisasi pendapatan dan juga belanja daerah. Pemerintah Provinsi Banten masuk dalam 10 daerah tertinggi dalam realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi se-Indonesia tahun anggaran 2023. Hal tersebut berdasarkan data yang diolah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri atas laporan realisasi anggaran per 1 Juli hingga 18 Agustus 2023. Provinsi Banten menempati urutan kelima realisasi belanja sebesar 51,67% dan menempati urutan ke-7 realisasi pendapatan sebesar 57,49%. Hal itu disampaikan Al-Mukhtabar di Pendopo Gubernur Senin 21 Agustus 2023. Dikatakan Al-Mukhtabar dalam proses belanja, pemerintah Provinsi Banten menggunakan sistem e-katalog dalam rangka mengedepankan akses transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien. Pemerintah Provinsi Banten juga mendapatkan pendampingan dari Kejati Banten untuk program strategis guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Insentif pajak kendaraan bermotor Provinsi Banten untuk masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan kebijakan fiskal daerah berupa bebas denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan ini bertujuan menciptakan keringanan beban perekonomian masyarakat dan mendorong ketertiban administrasi data kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Banten. Kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dan peringatan Hari Ulang Tahun ke-23 Provinsi Banten. Demikian dikatakan Al-Mukhtabar di Pendopo Gubernur Senin 21 Agustus 2023. Kebijakan fiskal tersebut tertuang pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2023 tentang pengurangan pokok dan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya yang diberlakukan mulai tanggal 21 Agustus 2023. Kebijakan bebas denda ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban dalam membayar pajak daerah sekaligus dapat berperan serta dalam proses pembangunan di wilayah Provinsi Banten serta tertib administrasi data kepemilikan kendaraan bermotor. Pendidikan anti korupsi di sekolah ciptakan generasi unggul. Penjabat Sekda Provinsi Banten Virgoyanti mengatakan sekolah merupakan salah satu pusat pendidikan karakter anak bangsa. Karena itu, menumbuhkan sikap anti korupsi di lingkungan sekolah sangat penting untuk mewujudkan generasi unggul. Demikian dikatakan Virgoyanti usai membuka sosialisasi anti korupsi untuk kepala SMA, SMK, SKH Negeri se-Provinsi Banten di Aula Inspektorat Provinsi Banten, Selasa 22 Agustus 2023. Virgoyanti pun meminta kepala sekolah agar bisa memberikan teladan bagi seluruh siswa. Tidak hanya itu, Virgoyanti juga meminta kepala sekolah mencerminkan tata kelola pelaksanaan anggaran pendidikan yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Virgoyanti menegaskan kegiatan sosialisasi anti korupsi dapat memantapkan langkah kinerja untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar tanda tangani penetapan lokasi proyek strategis nasional. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar langsung menandatangani penetapan lokasi 2 proyek strategis nasional di Provinsi Banten. Keduanya yaitu pelebaran jalan tol Tangerang Merak ruas Serang Timur hingga Serang Barat dan pembangunan rest area atau kantong parkir di Kota Cilegon serta pembangunan jalan tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran. Al-Mukhtabar mengatakan Provinsi Banten akan memberikan layanan cepat bagi proses-proses yang menjadi kewenangan Provinsi Banten. Bahkan penandatanganan penetapan lokasi 2 proyek strategis nasional di Provinsi Banten dilakukan kurang dari 2 jam.
Dikatakan Al-Muktabar, dirinya cepat menandatangani karena pemohon datang dengan administrasi lengkap. Selanjutnya dicek ulang dan didiskusikan serta dilakukan verifikasi, sehingga Biro Hukum Provinsi Banten yakin dan pengusul juga yakin untuk dilakukan penandatanganan. Diungkapkan Al-Muktabar dalam penetapan lokasi ini dirinya mengecek betul apakah semua proses sudah ditempuh. Dia berharap proses pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten kuatkan birokrasi berdampak. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar menegaskan dirinya terus menguatkan konsep birokrasi berdampak. Hal tersebut disampaikan Al-Muktabar usai membuka pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN tingkat 2 Angkatan 5 Provinsi Banten pada Selasa 22 Agustus 2023. Dalam kesempatan ini, Al-Muktabar menyampaikan Provinsi Banten menjadi bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak. Pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 5 ini merupakan upaya pemerintah Provinsi Banten menciptakan stakeholder yang mampu mencapai reformasi birokrasi secara luas. Al-Muktabar menyebutkan salah satu hasil kerja nyata tersebut adalah bisa melihat angka stunting di Provinsi Banten mengalami penurunan. Hasil survei status gizi Indonesia Kementerian Kesehatan tahun 2022 menunjukkan Provinsi Banten berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 4,5% dari angka 24,5% pada tahun 2021 menjadi 20% pada tahun 2022, di bawah angka nasional 21,6%. Demikian warga seluruh Banten, Banten Sepekan yang telah kami hadirkan hanya untuk warga seluruh Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya.